Oke, gue kasih waktu 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Memiliki pilih tarot deck nomor 1. Oke. Bahagiakah dia dengan pilihannya saat ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagiakah dia dengan pilihannya saat ini? Wow, ada the Justice ya. The Three of Swords, the Ace of Swords, and the Two of Swords, the Hierophant. Oke, yang mana di sini memang dia ada suatu perpisahan ending dengan kita, dan dia tersakiti sendiri oleh tripartinya karena ini adalah pembayaran karma. Oke, kita lihat energinya dia dan pilihannya dia saat ini. Bahagiakah dia dengan pilihannya saat ini? Bahagiakah dia dengan pilihannya saat ini? Oke, kita lihat ya energinya mereka. The King of Wands. Yang mana energi mereka ini sama-sama meninggalkan hubungan mereka dengan pasangannya masing-masing. Ya. Padahal hubungan mereka ini bahagia loh. Jadi gini, hubungan mereka ini, hubungan dia dengan pasangannya yang dulu sebenarnya bahagia. Begitupun dengan orang yang kamu dealkan dengan kamu tuh bahagia. Ya, karena ada Six of Cups. Mereka tinggalkan demi petualangan. Tapi mereka akan kembali lagi guys ke orang lamanya. Ini rencananya mereka. Karena ini mereka nggak ada kepastian tentang masa depannya mereka. Ya. So kita lihat, bahagiakah dia dengan hubungannya? Bahagiakah dia dengan pilihannya saat ini? Kalau yang aku lihat ya, mereka memang coba untuk menanam kebahagiaan nih. Ya, coba untuk menanam. Dan coba untuk bersama memulai sesuatu yang baru. Tapi pada ujungnya hubungan mereka perlahan demi perlahan penuh dengan kepalsuan. Ya. Karena mereka mementingkan tentang hasrat. Kenapa? Karena di sini ada the Queen and the King.
So, yang aku lihat di sini mereka identik hanya untuk energik ya, tentang eksotik. Dan yang aku lihat memang mereka menanam sesuatu yang baru di dalam hubungan mereka. Mungkin mereka sudah menikah ataupun tunangan, tapi pada akhirnya mereka menyadari ya akan meninggalkan hubungan ini perlahan demi perlahan. Karena penuh dengan kepalsuan, kegelapan, ketakutan di dalam hubungan mereka. Jadi kalau dibilang bahagiakah mereka, sedang menanam ya. Sedang menanam rasa percaya dirinya mereka. Mereka coba hadapi dengan kekuatannya mereka untuk menstabilkan hubungan ini. Mereka coba ikuti intuisi untuk bisa bahagia. Tapi perlahan demi perlahan mereka akan menerima kenyataan, yaitu apa yang mereka takuti mereka harus hadapi, yaitu tentang kepalsuan, perselingkuhan, dan juga tentang kebohongan mereka, bahkan black magic ini yang akan terungkap, sehingga mereka ya harus kuat menjalaninya perlahan demi perlahan. Apa yang mereka mulai itu banyak ketakutan tentang kestabilan, terutama ketakutan stabilannya itu tentang spiritualnya mereka ya, karena mereka bingung untuk memaafkan dan mereka juga takut apakah mereka kuat untuk menghadapi kepalsuan mereka sendiri gitu ya. Karena makanya energinya mereka ini aku lihat mereka coba untuk meninggalkan pasangannya masing-masing demi kepuasan, demi petualangan di sini yang aku lihat. Tapi mereka juga ada rencana untuk kembali kepada pasangannya lagi. Ya. Dan mereka memang coba untuk menanam harapan lagi, harapan baru untuk bersama. Tapi kalau yang aku lihat di sini mereka coba untuk kuat. Ya, hadapi kehidupan mereka bersama, tapi lambat laun ya mereka coba untuk belajar kesabaran dalam ketakutannya mereka. Mereka juga harus belajar dan kuat untuk menghadapi semua masalah perlahan demi perlahan itu datang ke dalam kehidupan mereka. Apa yang dia tanam ya ini akan kembali lagi kepada mereka. Jadi ya mereka ini harus mempertanggungjawabkan ya. Jadi apakah dia bahagia dengan pasangannya dia saat ini ya, yang dia pilih? Mencoba, tapi ternyata dia banyak ketakutan dengan pasangannya yang sekarang, banyak kebingungan, banyak kepalsuan. Perlahan demi perlahan akan terbongkar semua ya di sini. Dan mereka coba untuk bekerja keras memulai sesuatu yang baru lagi. Bisa menikah, bisa tunangan, atau hanya untuk hidup bersama, bisa. Mereka memulai sesuatu yang baru, ingin seperti twin flames. Tapi ternyata yang aku dapati energinya hanyalah kepalsuan twin flames. Ujungnya ya mereka harus menguatkan diri untuk meninggalkan sesuatu yang membuat mereka banyak ketakutan. Perlahan demi perlahan akan terbongkar sendiri ya. So kita lihat apakah dia akan bahagia, apakah dia bahagia dengan pilihannya yang akan datang, pilihan yang sekarang untuk yang akan datang. Jadi kalau untuk saat ini ya dia coba untuk membangun kebahagiaannya dia. Tapi di sini memang dia ada rasa ketakutan walaupun dia mengikuti intuisi untuk memulai sesuatu yang baru dengan yang dia pilih saat ini. Tapi ternyata ya dia harus kuat menghadapi kepalsuan, kebohongan, dan juga kebingungannya dia. Dia harus perbaiki ya, dan dia akan mengikuti kata intuisi untuk meninggalkan. Walaupun mereka ini kalau aku lihat ya tentang seksual aja sih, karena the Queen of Wands ini kan seks ya, tentang eksotik, menggairahkan ya.
Kita lihat apakah dia bahagia dengan pasangannya yang sekarang untuk yang akan datang. Kayaknya mereka akan berpisah deh, aku lihat. Dan iya, mereka akan berpisah karena mereka terbunuh sendiri dengan perbuatan mereka. Mereka mengkhianati satu sama lain. Banyak kesulitan yang mereka hadapi ya tentang kejujuran, terutama kesuksesan yang mereka raih itu sulit ya, karena banyak pembayaran karma yang harus mereka selesaikan dan mereka bersikap dingin. Mereka mengambil keputusan pun banyak kesulitan ya, karena terkhianati satu sama lain. Apakah dia bahagia dengan pilihannya untuk yang akan datang? Di sini akan suatu kejujurannya tentang mensukseskan hubungan ini, karena ada suatu kejujuran yang menggantung, dan ini membuat hubungan mereka menggantung, tidak bisa ke jenjang pernikahan. Malah yang aku lihat di sini, dia coba untuk bisa healing, mencintai dirinya sendiri, ya, atau dia coba untuk kembali sama kamu, bisa ya. Di sini yang aku lihat, karena dia coba untuk menanam kesuksesannya dia ini dengan orang baru ya, tapi ternyata dia memutuskan orang baru tersebut. Kenapa? Karena kebahagiaannya dia dengan orang baru ini menggantung ya, tidak ada kemajuan, sehingga ya aku lihat ya, dia kan datang ke kamu nih karena melihat kamu, dia akan memberikan kabar sama kamu, coba untuk memperbaiki lagi dan mengikuti intuisi untuk kembali sama kamu. Dia belajar sabar, belajar menerima dengan damai, dan dia juga banyak ketakutan ya tentang ketulusan cinta di sini. Apakah dia bahagia dengan pasangannya, pilihannya untuk yang akan datang? Tidak. Justru di sini aku lihat ada suatu ending dari cara mereka mempertahankan, memperjuangkan kembali, karena mereka perasaannya menggantung, sehingga keinginan mereka untuk menikah ini nggak ada ya. Bisa juga mereka bercerai ataupun perpisahannya menggantung, dan dia coba untuk healing dengan dirinya sendiri, ini bisa. Makanya mereka terbunuh dengan perbuatan sendiri, dan mereka harus berdamai dengan perasaan cintanya mereka. Ini bisa mereka reconciliation ya dengan pasangannya masing-masing. Karena yang aku lihat di sini ya, perjalanan hubungan mereka ini penuh dengan kepalsuan ya tentang cinta. Karena yang mereka tanam itu memang sebenarnya tentang orang ketiga, bisa di sini ya. Karena mereka saling petualang, dan pada akhirnya perlahan demi perlahan mereka menyadari ingin menstabilkan ketulusan cintanya mereka. Tapi lambat laun apa yang mereka perjuangkan, yang mereka pertahankan di sini, yang mereka mulai untuk hidup bersama, ya ujungnya mereka pasrah aja, menggantung. Kenapa? Ya karena
Mereka harus saling memaafkan dan melupakan, dan belajar menerima kenyataan, belajar kuat ya untuk menghadapi kebingungan mereka sendiri dan berdamai dengan kegelapan kehidupan mereka. Karena mereka akan ending ya. Hubungannya mereka juga akan ending. Kebahagiaannya juga menggantung. Dan ya dia akan kembali ke kamu ini. Yang kulihat karena dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri. Karena sikap dinginnya dia meninggalkan kalian sehingga dia juga sulit mengambil keputusan. Karena hubungannya dengan orang baru ini banyak kebohongannya tentang cinta. Karena selalu ada gosip tentang orang baru ataupun bisa dengan orang lama di sini. Ya karena the Ace of Cups ini bisa reconciliation. So kita lihat tentang cara kalian hadapi orang seperti ini ketika dia datang kembali. Karena aku lihat dia coba untuk datang lagi kepada seseorang yang mencintai dia dengan tulus. Hubungan mereka akan menggantung. Cara kamu mengatasi orang seperti ini ketika dia datang ke dalam kehidupan kamu. The King of Pentacles, Eight of Cups, Two of Pentacles, Ace of Pentacles. So, kalau yang aku lihat di sini ya, kamu harus berkomitmen untuk meninggalkan sesuatu yang membuat kamu bimbang. Jadi, kalau yang aku lihat di sini, ya kamu harus bisa meninggalkan sesuatu yang membuat kamu diduakan dan meragukan. Dan jangan sampai langkah kamu meninggalkan dia, seseorang yang memberikan janji tapi sangat lamban energinya, membuat kamu ragu untuk bisa berkembang, ragu untuk bisa meninggalkan. Jadi komitmen pada dirimu sendiri untuk melepaskan orang seperti ini, yaitu mulai sesuatu yang baru dan bersemangat ya, penuh gairah tentang karir ataupun hubungan baru dengan orang baru. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kamu untuk yang nomor 1 ya. Jadi hubungannya dia dengan orang barunya itu mencoba untuk bahagia tapi ternyata tidak bisa. Pada ujungnya hubungan mereka akan ending. Oke? Dengan cara menduakan lagi. Oke, kita lihat. Bahagiakah dia dengan pasangannya yang sekarang saat ini? Abang Ojak. Bang? Abang Ojak. Rozak. Abang tidur? Enggak kayaknya ya. Kupingnya aja bergerak ya. Nemenin mami terus ya sayang ya. Nanti ikut ya kalau mami pindah ke negara lain ya. Bahagiakan dia dengan baik. Five of Wands. Mereka banyak pertengkaran ya. Dari keegoannya mereka masing-masing, terutama dari komunikasinya mereka. Banyak perdebatan. Karena mungkin mereka coba untuk mempertahankan hubungan mereka ini hingga sampai menikah, atau
ya, mereka mencoba mengendingkan hubungan ini, ya, tentang pernikahan ataupun hubungan yang mau menikah, mereka coba perjuangkan, tapi ternyata banyak perdebatan di antara mereka. Kita lihat bahagiakah dia dengan pasangannya yang sekarang. Kalau yang aku lihat enggak. Ya, justru ini sama dengan nomor 1. Dia juga coba untuk bahagia, membohongi dirinya, ya, tentang perasaannya dia yang belum bisa move on dari kamu. Dan dia terluka sendiri, terhianati, banyak pertengkaran tentang percintaannya mereka, banyak kebohongan, gosip yang membuat mereka banyak kegagalan untuk bisa move on satu sama lain. Dan dia coba untuk mempertahankan prinsipalnya dia, terutama tentang seksual yang dia banding-bandingkan, ya, karena dia selalu berbagi hati, berbagi perasaan, hasrat, dan ini membuat dia banyak kegagalan untuk healing. Dan dia terluka sendiri, ya, dari apa yang dia mulai tentang seksual, dia terluka sendiri tentang seksual juga. Makanya banyak sekali pertengkaran di antara mereka, karena yang satu memperjuangkan, yang satu tidak. Dan yang aku lihat di sini memang banyak kegagalan, ya, tentang kebahagiaannya mereka, karena ya mereka terluka lagi dengan tripartinya. Dan yang aku lihat, mereka gagal healing, gagal bisa berdamai, ya, tentang komunikasinya mereka, karena banyak pertengkaran tentang triparti yang mereka hadapi. Ya, mereka terluka sendiri, dia terluka sendiri, ya. Bahagiakah dia? Tidak. Yang akan datang, ya, sini yang aku lihat dia gelisah, stres dengan kesendiriannya dia. Dia coba berpikir dari kebahagiaan yang dia cari di luar sana. Dia depresi, gak happy. Dia coba mencari jiwanya. Dia hanya berpikir, kenapa gue bisa lakukan ini di dalam kesendiriannya. Dan apakah dia bahagia dengan pasangannya sekarang yang akan datang? Dia coba untuk memperjuangkan kamu lagi nih, ya, sebagai cinta rahasianya lagi. Dia ingin berbagi, dan dia akan mengambil resiko keluar dari permainannya dia, dari kesuksesannya dia, karena apa yang dia lakukan dari kebebasannya dia ini, dengan berbagi dengan orang yang dia jalani sekarang nih, tidak membuat dia bahagia. Bahkan dia kehilangan kesempatan terbaiknya untuk menjadi orang baik. Di sini dia malah berpikir gimana caranya untuk bisa kembali memenangkan kamu lagi secara rahasia. Ini hati-hati, ya, bisa dengan magic, begitupun, ya, dengan magic. Dia gelisah juga karena dia berselingkuh ini pengaruh dari magic juga, ya, dari orang pintar. Dan hubungan mereka ini banyak sekali kebodohan yang mereka lakukan, terutama dia. Pertengkaran di antara dia dan orang yang dia jalani saat ini, karena banyak kekecewaan, penyesalan dari cinta-cintanya mereka jalani sekarang. Dan mereka gagal untuk bisa berbagi, ya. Banyak
kegagalan ya. Dan pada akhirnya ya mereka coba untuk healing, mencintai diri sendiri. Dan mereka akan saling menyakiti satu sama lain karena mereka coba untuk mencari perhatian dari orang lain lagi dengan cara narsisnya, dan saling melukai tentang orang yang mereka rahasiakan satu sama lain. Dan aku lihat memang hubungannya mereka, dia dan orang barunya ini sebenarnya hanya kebodohan ya. Kepuasan diri aja untuk bebas, terutama berbagi seksual, tantangan lah gitu ya. Karena mereka juga coba untuk berbagi perhatian dengan orang lain lagi, bukan hanya dia dan pasangannya yang sekarang, tapi dengan orang lain lagi. Pada akhirnya apa yang mereka banggakan, yang mereka perjuangkan, tersakiti sendiri satu sama lain. Dan ya mereka coba untuk nekat ya, keluar dari zona aman, untuk kebebasannya mereka. Mereka berbagi cinta dengan orang lain karena mereka gak pernah cukup, gak pernah puas. Dan mereka banyak keributan, dia dan pasangannya banyak keributan, banyak kebingungan, banyak kepalsuan yang terjadi di antara mereka. Ketakutan dalam hubungan mereka karena tidak ada masa depan yang jelas, sehingga banyak kegagalan dalam mencintai dirinya sendiri juga. Kenapa? Karena ada pengaruh dari magic. Ujungnya mereka akan saling menyakiti satu sama lain, dan hubungan ini karmic relationship, dia dan pasangannya yang sekarang. Cara kalian mengatasi, karena dia coba untuk memperjuangkan kalian lagi secara misterius ya. Hati-hati cara kalian mengatasi orang tersebut. The Justice. Okay. Seven of Cups and the Devil. Kamu harus tegaskan diri kamu, ambisikan diri kamu, mengejar mimpi-mimpi kamu. Jangan sampai kamu bingung untuk mengambil keputusan hanya karena kamu dominasi, ya, kamu cemburu dia dengan pasangannya sekarang. Jadi gunakan the devil ini sebagai ambisimu mengejar impian-impianmu dengan tegas, ya, dan lepaskan koneksi ini dengan dia. Seseorang yang lambat memberikan perhatian, lepaskan. Karena di sini kamu harus bisa memutuskan fantasi kamu yang membuat diri kamu menjadi toksik. Oke? Karena yang kulihat di sini, memang dia pasti penasaran sama kamu, masih ingin kembali karena dia terluka sendiri dengan orang ketiganya. Dia kan tersakiti ya dengan orang yang dia jalani sekarang. Dia akan terhianati lagi, dan hubungan mereka memang ini banyak kegagalan ya, karena ya dua-duanya saling membohongi diri sendiri. Dan mereka juga banyak pertengkaran, kehilangan kesuksesannya mereka karena banyak ketakutan dalam diri mereka dari kepalsuannya mereka sendiri. Ya, so aku harap ini bisa resonate untuk yang nomor 2. Ya, jadi gunakanlah ambisi kamu untuk mengejar mimpi-mimpi kamu dengan tegas. Ya, jadi katakan sejujurnya, kalau dia datang ya udah kamu nggak usah ngejar, kamu bilang aku mau mengejar mimpi karirku atau apalah, karena di sini kamu akan banyak target ya, banyak option yang datang ke kamu. So kita lihat, bahagiakah
dia dengan pasangannya yang sekarang saat ini. Kalau yang aku lihat di sini, banyak keraguan dia untuk bahagia ya, karena dia juga mencari keberuntungan dengan menduakan dia dengan kalian ya. Jadi dia mencari keberuntungan tentang kebahagiaan dengan cara menduakan kamu dan orang yang dia jalani sekarang. Bahagiakah dia dengannya, pasangannya sekarang untuk saat ini? Kalau aku lihat di sini, ya dia coba untuk belajar sabar, belajar menstabilkan karirnya dulu ya, sebelum dia bisa menikah ya. Di sini kalau yang aku lihat di sini, dia kayaknya single deh ya. Ini kayak single. Jadi dia coba untuk fokus, coba untuk belajar untuk mensukseskan karirnya, untuk mendapatkan kedamaian dalam planning masa depannya dia, terutama karir dan juga kebahagiaannya dia sebelum menikah sama kamu atau dengan dia ya. Karena aku lihat di sini dia akan kembali sama kamu atau dia akan bangkit ya, untuk bisa berumah tangga dengan orang yang dia jalani sekarang. Kalau aku lihat di sini dia single ya, belajar untuk single dulu. Makanya dia coba untuk membahagiakan dirinya, karena dia juga ragu ya, mencari kebahagiaannya itu seperti apa. Sekarang dia coba untuk bahagia membayar karma-karmanya dia. Dan di sini dia coba untuk perlahan-lahan ingin single dulu yang aku lihat di sini ya, untuk bisa move on ya. Dia merencanakan untuk kembali ini sama kamu. Kalau yang aku rasakan sih energinya ya, dia ada rencana ingin nikah ataupun rujuk dengan kamu ini. Kalau aku lihat ini dia coba untuk single malah. Apakah dia bahagia dengan pasangannya sekarang, so single ya, kehidupannya dia yang sekarang ya dengan pasangannya, atau yang akan datang? Complicated ini yang nomor 3, karena dia masih menyimpan perasaan, bisa dengan kamu atau dia dengan orang yang dia jalani sekarang untuk menikah, bangkit kembali. Ini bisa ya, karena di sini yang aku lihat kalau King of Wands ini kan di tarot ini ya, dia menyimpan rahasia yang tidak kalian tahu. Bisa dia menikah, rencananya dia. Jadi antara dia mau kembali dengan orang lama atau dengan kalian, maksudnya orang baru atau dengan kalian. Kita lihat apakah dia akan bahagia dengan pilihannya yang akan datang. Queen of Pentacles, Seven of Cups, Knight of Wands, Three of Pentacles, Five of Wands, Six of Wands.
Dia banyak keraguannya untuk menikah. Dia masih bimbang, masih menjaga hatinya karena banyak keraguan tentang komitmen dan juga spiritual. Apakah dia bahagia? Yang aku lihat banyak pertengkaran ya tentang hubungan mereka yang akan datang, terutama bisa dengan pernikahan ataupun tentang cara mereka memperjuangkan hubungan ini, karena hubungannya dia dengan orang yang dia jalani tentang keuangan, dan jadi dia bingung gitu loh. Dan dia juga melihat kamu, masih membayangkan kamu sudah sukses, sudah mandiri. Ini membuat dia banyak perdebatan dengan orang yang dia jalani sekarang, karena mereka sama-sama ego, sama-sama narsis. Dan dia juga coba untuk bekerja keras ya, mengejar mimpinya, terutama untuk kolaborasi ataupun kesuksesan dia tentang keuangan. Tapi ternyata dia kolaborasi dengan orang lain ya. Jadi ya dengan kamu dia bisa komunikasi lagi sama kamu ini nanti, karena ada the King of Wands and Three of Pentacles. Ini orang complicated. Dan dia banyak permasalahan ya tentang hubungannya mereka, tentang keuangan, dan juga dari keluarga ada yang gak setuju dengan hubungannya dia dengan orang yang dia jalani saat ini. Dan dia memang perlahan-lahan coba untuk memberikan kestabilan lagi sama kamu, karena ya dia berfantasi tentang kamu juga yang sudah single, yang sudah sukses. Makanya dia akan mencoba untuk mengambil resiko untuk bisa komunikasi dan bisa menghampiri kamu, berdamai dengan kamu. Dan dia coba untuk memplanningkan ketemu kamu lagi, walaupun dia ada orang ketiga ya yang dia jalani sekarang. Makanya banyak permasalahan dia dengan orang yang dia jalani sekarang tentang keuangan. Ini membuat dia berjuang, ingin bangkit, ingin kembali lagi. Dan dia juga masih banyak kebingungan ya untuk belajar kesabaran, masih bingung untuk berdamai dari adanya triparty ini. Tapi memang dia banyak option juga ya, banyak target, banyak pilihan, karena dia banyak sekali fantasi. Dia ingin mewujudkan fantasinya dia, mensukseskan tripartinya ini demi narsisnya dia ya, demi kebanggaannya dia. Dan ya dia melihat kalian sudah sukses, sudah single, walaupun dia sudah komitmen ya dengan orang yang dia jalani sekarang, dia merasa single, merasa bebas. Nah, kenapa? Karena dia selalu ada rencana di belakangnya orang yang dia jalani sekarang. Pada akhirnya ya hubungan mereka ini banyak permasalahan ya, karena dia selalu petualang. Jiwa petualangnya itu sangat-sangat tinggi. Ini membuat dia sama orang yang dia jalani sekarang banyak masalah tentang masa depan karirnya mereka, dan spiritualnya mereka juga banyak perdebatan, banyak argumentasi, karena mereka juga sama-sama narsis ya, ingin bangkit masing-masing. Kita lihat cara kamu mengatasi orang tersebut. Three of Cups, jika dia kembali ke kamu, dia ada rencana datang ke kamu, nekat ya, karena dia narsis, selalu kurang dalam perhatian. Kamu juga masih berharap ya untuk bisa kembali sama dia. Malah kamu juga, yang aku lihat ya, masih menunggu dia. Ya, masih berharap benar kamu ini. Walaupun ditigain juga kamu gak masalah di sini. Jangan ya. Kalau bisa jangan. Lepasin deh.
Kalau bisa kamu komitmen aja, bahagiakan diri kamu, caranya dengan keluarga kamu, ya. Dan kamu harus kerja keras membahagiakan orang-orang yang lebih memperhatikan kamu. Ini bisa sih kalian reconciliation, tapi ujungnya akan selalu sama, masalah, dan selalu ada pertengkaran tentang orang ketiga terus. Karena ya ini, dia kan narsis, dan yang dia jalani juga narsis. Karena mereka suka yang namanya selingkuh itu buat tantangan mereka, adrenalin. Tapi mereka nggak suka tentang komitmen. Gimana mereka untuk komitmen, mereka takut untuk menjalaninya. Karena ya mereka banyak kebingungan tentang kestabilan keuangannya mereka dari fantasi yang mereka jalani. Karena seseorang itu kalau berselingkuh itu pasti beda ketika mereka sudah menikah. Sifat masing-masing akan keluar semua. Itu hasil dari perselingkuhan ya. Biasanya seperti itu. Jangan perselingkuhan yang benar-benar saling mencintai aja kan pastinya sifat masing-masing itu akan kelihatan setelah 6 bulan pacaran ataupun setelah menikah dalam 6 bulan atau hidup bersama dalam 6 bulan. Sifat masing-masing akan terlihat semua buruk baiknya. Kamu memang setia, tapi jangan sampai dibodohi, dijadikan buta cinta ya, jangan ya. Sayangi diri kamu, komitmen, bahagiakan orang tua dan keluarga, anak, ya sini. Ini yang bisa membuat kamu sukses nanti. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat deck nomor 3. Dan komitmen pada diri kamu, membahagiakan orang yang ingin kamu bahagiakan adalah keluarga, orang tua, ya, dan happykan diri kamu dengan teman-teman, ya, agar kamu bisa lupa dengan orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.